Om Swastiastu. Baiklah anak-anak sekalian, calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Bebandem dimanapun berada. Lewat kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul pembinaan mental agama di sekolah. Namun sebelumnya Bapak menyampaikan materi tersebut, yang pertama Bapak ucapkan selamat atas diterimanya kalian semua sebagai calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Bebandem. Nah, baiklah, Bapak akan awali dengan membawakan sebuah lagu. Mari kawan-kawan semua, patuhilah himbauan pemerintah. Diamlah di rumah saja, hindari virus corona. Virus itu sangat berbahaya dan juga sangat mematikan jika kita tidak waspada, bisa berakibat fatal. Alangkah sedihnya hati ini melihat mayat-mayat bergelimpangan di dalam dan di luar negeri, jadi korban virus corona. Kuatkanlah iman dan takwa, lalu bersujud dan berbakti kepada Yang Maha Kuasa, agar kita diberkati. Kuatkanlah iman dan takwa, lalu bersujud dan berbakti kepada Yang Maha Kuasa, agar kita diberkati. Ya, baiklah anak, kita lanjutkan materinya ke topik pembinaan mental agama di sekolah. Ya, setelah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan yaitu membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya sehat jasmani dan rohani, dan supaya nantinya bisa tercapai tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sehingga tentramlah Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak bisa singkat, jadi untuk membentuk manusia Indonesia yang sakti. Nah, sakti ini merupakan singkatan yang mana S itu singkatan dari skills.
Jadi untuk manusia-manusia yang punya skill, artinya punya kemampuan intelektual yang tinggi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian huruf yang kedua, A. A itu maksudnya adalah akhlak. Jadi akhlak itu berkenaan dengan iman dan takwa, yang dasarnya untuk pedomannya adalah pelajaran agama, kemudian budi pekerti, kemudian pendidikan moral Pancasila, atau sekarang disebut dengan KWN atau PPKN, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Dan tidak kalah pentingnya juga yang sedang marak-maraknya didapatkan oleh pemerintah, oleh presiden, yaitu pendidikan karakter. Nah, itulah yang kedua itu A, kemudian yang ketiga K. Maka itu kesejahteraan. Jadi biar keadaan bisa sejahtera, untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kedua hal, apa itu skill dan akhlak itu harus terpenuhi, tidak boleh ada salah satu yang hilang atau tidak terpenuhi. Nah, sehingga setelah capai kesejahteraan sudah barang tentu tentramlah Indonesia. Nah, itulah yang maksud dengan sakti. Jadi punya skill, punya kemampuan intelektual yang tinggi, keterampilan untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akhlak. Jadi iman dan takwa, jadi pelajaran agama, kemudian budi pekerti, PPKN, pelajaran karakter. Kemudian dalam pelajaran agama itu, khususnya di bidang-bidang mental, sesuai dengan apa yang dibawakan dalam lagu, itu yang berperan dalam proses pembentukan mental yaitu guru. Dalam hal ini kalau di sekolah itu namanya guru pengajian, ya kalau kita jelaskan, jadi itu catur guru ya dalam agama kita, agama Hindu. Itu ada guru swadhyaya, itu disang yang dewasa, kemudian guru rupaka, itu guru reka, itu orang tua, ayah dan ibu di rumah yang melahirkan, membesarkan, melihara dan mendidik kita di rumah. Itu guru rupaka, itu guru reka. Kemudian yang ketiga guru pengajian. Nah, inilah guru yang di sekolah. Jadi bapak dan ibu guru di sekolah disebut dengan guru pengajian. Itu orang tua yang kedua kalian. Dan yang keempat yaitu guru wisesa. Yang kali ini yang termasuk guru wisesa yaitu pejabat pemerintah yang mulai dari tingkat paling bawah yaitu kedesaan, itu ada perbekal, kecamatan ada camat, kemudian di kabupaten ada bupati, dan di provinsi ada gubernur. Kemudian skop yang lebih luas lagi tingkat nasional itu ada presiden dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk guru wisesa. Nah, jadi keempat guru tersebut kita harus hormati, harus taati dan hormati. Nah, itu singgung sedikit tentang catur guru, ada kaitan dengan pembentukan mental. Pembentukan mental kalian di sekolah itu kita barang tentu dengan guru pengajian. Nah, kemudian dalam materi tersebut juga ada istilah beriman dan bertakwa. Nah, yang maksud dengan beriman, jadi yang beriman itu maksudnya adalah lu taat, itu soleh, taat menjalankan ibadah agama, bersujud dan berbakti. Itu termasuk umat yang beriman. Kemudian kalau takwa, nah itu artinya kita sebagai umat beragama terus taat menjalankan
ajaran-ajaran yang tertuang dalam ajaran agama dan berusaha menjauhi larangan-larangan beliau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah sedikit Bapak singgung tentang binaan mental beragama di sekolah. Jadi kita sebutkan lagi hingga tercapai tujuan bangun Indonesia, membentuk manusia Indonesia yang sakti, itu punya skill, akhlak, dan dimulai kesejahteraan dapat bentuk tentramlah Indonesia. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Nah, selanjutnya setelah kalian mengikuti penjelasan maupun mendengarkan lagu, sekarang cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, itulah 4 pertanyaan yang mesti kalian jawab. Nah, kemudian jawabannya bisa di-share lewat WA atau media sosial yang sudah ditentukan. Nah, sekianlah yang bisa Pak sampaikan melalui kesempatan ini.